وتابعيه على مر الزمن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه على الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Rahman yang Maha Rahim, Zat yang memberikan segala nikmat, dan atas izinnya hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu di tempat yang insya Allah penuh berkah. Mudah-mudahan duduk kita di masjid ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai selesai kajian nanti, amin. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa di hari Ahad kita mengadakan kajian rutin, kajian syuruk. Hari ini insya Allah yang akan mengisi kajian adalah Ustadz King Wardaya. Namun qadarullah beliau sedang sakit tiba-tiba, jadi insya Allah akan langsung digantikan oleh guru kita Ustadz Sukro Muhab selaku ketua DKM. Alhamdulillah beliau ada di tengah-tengah kita. Nah, untuk itu menyingkat waktu kepada Al-Ustaz Sukro Muhab, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, ukhuwah pada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberikan kekuatan iman, Islam, kemudian juga bisa hadir dalam acara kajian syuruk yang insyaallah beberapa menit ke depan kita akan lakukan. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan para pengikutnya yang istiqomah. Dalam pembukaan tadi saya membacakan surat An-Nisa ayat 9. Di situ menggambarkan tentang satu kekhawatiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang generasi yang harus disiapkan oleh kita semua. Di situ ayatnya ya ayyuhalladzina amanu Tadi ayatnya dikatakan bahwa waliyahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Hendaklah kamu takut kepada Allah sekiranya meninggalkan generasi yang generasi itu lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah ekonominya, dan juga lemah dalam sisi kepribadiannya. Ya. Dan ini
adalah kalau kita perhatikan pada saat sekarang ini, terutama generasi kita yang sekarang masuk generasi Z namanya ya, generasi Z, yaitu generasi yang lahir tahun 1995 sampai 2005 ini luar biasa, menghuni negara ini lebih dari 40%. Nah, generasi-generasi ini memang beda dengan kita. Kalau generasi kita dulu, tantangan dunianya beda dengan pada saat sekarang ini. Karena pada saat sekarang ini justru kalau dulu yang namanya kebutuhan saja, kebutuhan hidup manusia itu kan sandang, pangan, dan papan paling utama gitu ya. Kalau sekarang ini nggak cukup. Selain sandang, pangan, dan papan ada colokan gitu ya. Kenapa saya disebut colokan? Karena kalau nggak ada colokan anak resah. Apalagi nanti kalau HP-nya sudah crowded gitu ya, low bat baterainya. Ini kan satu perubahan yang terjadi. Kemudian juga tantangan terbesar pada saat sekarang ini adalah dihadapkan dengan adanya hasil dari revolusi industri 4.0, yaitu kemajuan bidang teknologi yang luar biasa sehingga menyebabkan perubahan hidup pun terpengaruh. Kalau kita perhatikan misalnya revolusi industri 1.0 pada saat itu adalah merubah keadaan di mana sebelumnya yang disebut dengan hunting society ya. Keadaan manusia ini hidupnya polanya adalah sangat ditentukan dengan masyarakat tradisional, tapi begitu masuk revolusi industri 1 ditemukannya alat-alat sederhana mulai berubah gaya hidup manusia. Misalnya cara bercocok tanam aja udah berubah sekali. Ya, melengkapi dengan mesin-mesin, melengkapi dengan misalnya adanya traktor dan sebagainya. Revolusi industri 2.0 merubah juga kehidupan manusia yang tadinya hidup ya penuh dengan kegelapan gitu ya, terutama adalah tidak ada cahaya pada saat itu, malam hari pun masih menggunakan alat-alat tradisional tapi berubah menjadi listrik, kemudian mesin juga sudah ada, kendaraan sudah mulai muncul dan sebagainya. Itu juga gaya hidupnya berubah. Revolusi industri 3.0 di mana pada saat itu adalah ilmu komunikasi ditemukan berubah juga ya, cara hidup korespondensi yang dilakukan oleh manusia pun berubah dan terus bergeser. Dan sekarang revolusi industri 4.0 ini luar biasa di mana banyak mesin-mesin cerdas sudah menggantikan ya pekerjaan-pekerjaan manusia. Bahkan ribuan pekerjaan manusia sekarang sudah mulai digantikan oleh mesin-mesin cerdas ini. Ya, di antaranya adalah tenaga kasar ya, seperti perparkiran, kemudian juga sopir, semuanya digantikan nanti akan dengan mesin-mesin cerdas ini. Bahkan dokter umum saja terancam gitu ya, karena nanti akan digantikan oleh mesin cerdas. Ya, kalau masuk gawat darurat ditanya dulu oleh dokter penyakitnya apa dan sebagainya, kemudian ditangani terlebih dahulu awal, tapi nanti ke depan itu begitu masuk gawat darurat yang meriksa bukan dokter lagi, tapi mesin cerdas. Ada ruangan khusus mendeteksi penyakit awal manusia. Ya, kalau kita menduga-duga misalnya sebelum berangkat itu demam ataupun demam berdarah ya, atau misalnya kita tipes, bisa jadi pada saat masuk ke ruangan itu akan berubah semua ya. Bahkan penyakitnya pun akan terdeteksi lebih banyak. Sehingga ke depan ini anak-anak kita nggak cukup memiliki satu ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini. Kita pada saat muda ya. Belajar itu ya cukup dengan membaca, belajar cukup dengan menghitung, tapi ke depan ini anak-anak kita nggak cukup seperti itu. Tapi juga harus memiliki kecerdasan yang disebut dengan digital literasi. Ya, digital literasi itu adalah kecerdasan yang berbasis tentu saja adalah berbasis IT. Dan sekarang anak-anak kita ini kelihatan beda dengan kita dulu ya. Kita kalau pengen pinter komputer aja harus kursus dan mahal kursusnya. Tapi anak-anak kita sekarang juga kursus pada bisa main komputer gitu, bisa membuka internet gitu ya. Kalau kita dulu buka internet aja harus belajar banget, belajar kepada ahlinya, kemudian juga kita juga harus bayar dan sebagainya. Anak kita sekarang udah luar biasa. Bahkan ada suatu data ya
yang saya karena mendadak saya tidak bawa datanya. Salah satu aktivitas yang dilakukan anak-anak kita itu didominasi oleh chatting. Ya. Chatting itu artinya adalah dia berkomunikasi tapi menggunakan IT. Ya, hampir waktunya habis dengan chatting, kemudian membuka media sosial dan sebagainya gitu ya. Dan sekarang anak-anak kita udah mengarah ke sana. Oleh karena itu, pendidikan ke depan ini juga berbeda menghadapi anak-anak kita dengan pada saat kita dulu. Ya. Orang tua dulu tidak terlalu pusing karena tidak ada satu tantangan yang besar. Tapi kalau sekarang ini luar biasa. Salah satunya adalah anak-anak kita senang gadget, kemudian juga membuka ya media sosial dan sebagainya. Ini juga kekhawatiran yang dilakukan. Oleh karena itu dikatakan wal yahsal ladina lau taraku, hendaklah kamu takut kepada Allah sekiranya meninggal generasi itu lemah. Ya. Dan ini sekarang sudah mulai kita hadapi. Kalau kita tidak memiliki kiat mengajar yang baik, kiat mendidik anak-anak kita yang baik, maka bisa jadi anak-anak kita ini justru nanti akan lemah. Bukan lemah bidang teknologi, bukan lemah dalam bidang ekonomi, bukan lemah yang dikhawatirkan itu bukan lemah bidang kecerdasan masa depan, tapi yang justru yang dikhawatirkan itu adalah akidah. Ya. Karena tantangannya adalah ketika mereka didominasi oleh media sosial, ketika mereka didominasi oleh adanya kemajuan teknologi di mana artificial intelligence, mesin-mesin cerdas mendominasi mereka, maka yang sangat dikhawatirkan adalah bagaimana akidahnya. Ya. Makanya dalam surat Luqman itu jelas sekali dikatakan ya bunayya la tusyrik billah. Itu yang pertama kali diajarkan kepada anak kita, bagaimana menanamkan agar mereka tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah akidah. Bahkan di dalam Al-Qur'an pun Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ayat yang pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Di situ ada penekanan untuk Tuhanmu yang menciptakan. Itu akidah sebetulnya. Jadi sekarang orang belajar ilmu itu udah salah orientasi. Ya, kalau dulu Rasulullah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, belajar ilmu itu adalah dalam rangka menguatkan akidah. Iqra, bacalah untuk Tuhanmu yang menciptakan. Jadi membaca itu dalam rangka apa? Dalam rangka mencari kebesaran Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Gitu ya. Ini luar biasa. Nah, sekarang ini ilmu yang dipelajari bukan untuk mencari Allah, tapi untuk mencari duit, gitu ya. Itu yang bedanya. Ya. Jadi ilmu-ilmu yang dicari itu rata-rata gitu. Anak-anak ketakutan tidak punya ijazah sehingga nanti pekerjaannya susah. Ya, kita belajar ilmu dalam rangka supaya bagaimana caranya memperoleh uang. Orientasinya udah mulai berbeda. Gitu. Beda dengan dulu ketika Rasulullah diajarkan mencari ilmu itu memang untuk diimplementasi dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu juga jelas ya, misalnya walaupun didahului dengan ayat seruan mempelajari alam semesta, tapi ujung-ujungnya tetap dalam rangka akidah. Misalnya dalam surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatul lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Tapi setelah itu, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ujungnya adalah berzikir dikala dia duduk, dikala dia berbaring ya, kemudian dikala berdiri, kemudian memuji kebesaran Allah, itu ujungnya gitu. Jadi belajar ilmu pengetahuan itu ujung-ujungnya ke sana. Ya. Makanya tidak aneh sekarang banyak orang-orang yang masuk Islam, ya, terutama para ilmuwan karena menemukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Adanya suatu pembuktian bahwa alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penemuan-penemuan akhir ini semuanya ada di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi syaratnya itu dimulai dari Al-Qur'an. Oleh karena itu akidah ini merupakan bagian bagaimana ilmu yang diberikan kepada anak-anak kita ini menghantarkan mereka
lebih taat menjalankan perintah-perintah Allah, lebih yakin bahwa Allah itu adalah pencipta yang maha besar bagi kita semua, sehingga akhirnya anak-anak kita juga berjalan tidak melupakan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya imunisasi yang pertama yang harus diberikan kepada anak kita. Ya. Makanya kenapa pada saat dia dilahirkan di muka bumi ini suruh mengajarkan telinga kanan, mengkomatkan telinga kiri. Itu yang pertama dicas bagi anak-anak kita itu adalah akidah ini. Saya tidak khawatir jika akidah ini terus dilanjutkan oleh orang tuanya berkaitan dengan pendidikan anak ini, maka kalau seandainya mereka setelah itu juga diberikan masalah-masalah yang berkaitan dengan teknologi yang berkembang dan sebagainya, insya Allah karena akidahnya sudah kuat, maka terimunisasi dengan sendirinya. Tapi sekarang ini malah kebalik. Ya. Orang tua kita ini khawatir tentang fisik, dan itu memang nggak boleh dilupakan. Yang namanya bayi itu kan ada, ya. Ada yang namanya pertumbuhan ya, dipantau. Bahkan kalau baru lahir itu biasanya disuruh minggu depan, 2 minggu pertama ada imunisasi A, ya BCG lah, kemudian imunisasi campak lah, semuanya harus dipenuhi gitu. Tapi bagaimana mereka ini ditanamkan akidahnya, nggak ada yang ngingetin sejak dini. Ya, begitu masuk ketika pun yang mestinya itu digunakan bagaimana membentuk satu kepribadian, tapi akhirnya juga salah kaprah ketika itu. Taman kanak-kanak kita banyak mengajarkan membaca menulis, yang sebetulnya itu bukan masalah-masalah pendidikan yang pokok yang harus diberikan. Beda dengan Jepang misalnya. Kenapa anak-anak di Jepang itu perilakunya tumbuh sejak dini? Karena memang yang diajarkan di TK itu adalah bagaimana kepribadian, sikap, ya. Misalnya menghormati orang tua, bagaimana berperilaku terhadap kakak, bagaimana dia juga menghargai orang lain, itu semuanya diajarkan gitu pada saat TK. Kalau di kita malah TK itu dalam rangka supaya nanti di SD-nya diterima dengan mudah gitu. Sehingga akhirnya apa? Kehilangan yang namanya pegangan utama, akidah. Ya. Makanya dulu pernah di zaman Umar bin Khattab ada seorang orang tua yang datang kepada Umar bin Khattab. Ya khalifah gitu ya, anak saya ini sangat nakal sekali. Anak saya ngelawan pada saya, kurang ajar pada saya. Mohon anak saya disanksi atas kelakuannya terhadap saya. Dipanggillah si fulan tersebut. Begitu dipanggil anaknya ditanya, gitu kan? Apakah betul kamu kurang ajar kepada orang tuamu? Maka anak tersebut, ini bahasanya bahasa saya ya, bahasa Serang ya. Jadi kalau mengikuti alur hadisnya alurnya nggak seperti itu. Jadi saya singkat aja. Begitu dipanggil anaknya, betulkah kamu melawan kepada orang tuamu? Gitu kan? Maka karena kamu tindakan seperti ini akan saya jatuhkan sanksi kepadamu. Tapi waktu itu langsung anaknya pintar, cerdas dia nanya. Ya Umar, bolehkah saya tahu apa kewajiban orang tua terhadap saya? Sebelum saya dijatuhkan sanksi olehmu, maka dikatakan oleh Umar bin Khattab, pertama adalah memberikan nama yang baik, kemudian setelah itu memenuhi kebutuhan hidup, yang ketiganya mengajarkan kamu tentang masalah-masalah agama. Ya. Kalau 3 hal ini yang menjadi kewajiban orang tua saya tidak diberikan ketiga-tiganya. Ya, hak saya tidak diberikan kepada saya. Gitu ya. Yang pertama adalah memberikan nama baik, itu tidak diberikan karena namanya waktu itu ya kalau diartikan bahasa Arabnya itu kurang lebih bajingan lah gitu ya, bajing gitu. Bajing itu kan sama dengan bajingan, sering loncat-loncat ya. Nah ini yang kedua, tidak memberikan nafkah, oke, tapi tidak tercukupi juga gitu. Yang terakhirnya itu justru yang lebih hebat lagi, tidak mengajarkan kepada saya masalah-masalah agama. Ya, makanya di surat Luqman itu jelas sekali, la tusyrik billah. Yang pertama harus diberikan kepada anak kita ini adalah ilmu-ilmu agama. Ya, mungkin kalau kita menyadari sebagai orang tua kurang memiliki ilmu-ilmu agama, maka perhatian terhadap nilai-nilai agama itu mestinya nomor 1. Misalnya kita tidak mampu memberikan pelajaran kepada anak kita berkaitan dengan Al-Quran misalnya, maka kita juga bisa
memberikan fasilitas anak-anak kita belajar Al-Quran lebih matang dengan mendatangkan seorang guru, mendatangkan seorang ustadz misalnya di rumah, itu juga salah satu upaya. Tapi kalau kita tidak merasa tidak punya kewajiban mendidik agama ini yang bahaya. Namanya lost learning yang sekarang dilakukan oleh orang tua kita sebagian demikian. Sehingga akhirnya apa? Karena dasar agamanya kurang kuat, sehingga yang namanya kekebalan dalam tubuhnya untuk menangkal masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaksiatan, kemungkaran, itu tidak tumbuh pada anak kita. Ya. Makanya Jack Ma mengatakan bahwa ada kecerdasan masa depan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, yaitu kecerdasan digital tadi. Ya. Bagaimana memanfaatkan nilai-nilai digital sebagai satu upaya untuk dapat mengelola hidupnya dengan baik. Jadikan pengetahuan-pengetahuan digital ini sebagai basis untuk memiliki keterampilan khusus gitu. Tapi kata Jack Ma, tapi jangan lupakan yang namanya integritas gitu ya. Jadi integritas itu kaitannya dengan tadi. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri anak-anak kita, bagaimana menumbuhkan keyakinan, bagaimana rasa tanggung jawab, bagaimana rasa amanah itu diberikan kepada anak kita. Dan itu semuanya berbasis pertanggungjawaban kepada Yang Maha Kuasa. Itu Jack Ma, seorang pengusaha hebat di Jepang, di Cina ya, yang namanya perusahaannya Alibaba gitu. Dia orang Cina tapi pakainya perusahaannya Alibaba, ini luar biasa. Oleh karena itu nilai-nilai akidah ini menjadi hal yang penting ya. Kemudian di dalam ayat Al-Quran pun jelas pendidikan itu urutannya yatru alaihim ayati, mengajarkan kepada mereka bacaan-bacaan ataupun seruan-seruan Allah melalui ayat-ayatnya. Yatlu alaihim ayati. Tapi setelah itu wayujaktihim, bentuklah mereka kepribadian yang bagus, yang baik. Gitu kan? Kemudian wayu'alihimul kitab wal hikmah. Setelah itu baru diajarkan materi-materi yang terkait dengan kandungan-kandungan hikmah di balik materi yang disampaikan. Jadi artinya cara hidup, cara menata kehidupan, cara sehat dan sebagainya itu diberikan, tapi setelah wayujaktihim, kepribadian yang harus dibentuk kepada anak kita. Jadi inilah intinya, manusia itu diberikan, kita semua orang-orang tua ini diberikan satu kiat oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara mendidik. Yang pertama adalah nilai-nilai akidah, nilai kepribadian itu merupakan tanggung jawab kita. Ya. Kalau kita mengakui ada 3 pilar pendidikan ini, pertama adalah orang tua, kedua adalah sekolah, ketiganya adalah lingkungan. Ini pilar pendidikan sebetulnya. Tapi yang paling pertama dan utama itu orang tua. Ya, masalah akidah, masalah kepribadian, adab itu tanggung jawab orang tua. Kalau kreativitas itu adalah baru kita bisa dibantu dari sekolah gitu. Jadi sekolah itu sebetulnya beban yang diberikan itu kreativitas sebetulnya. Kalau masalah akidah nggak mungkin di sekolah diajarkan, kalau di rumahnya juga tidak dibiasakan. Ya, akhlak diberikan di sekolah, tapi nggak mungkin bisa tumbuh kalau di rumahnya pun juga tidak didukung dengan mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Gitu ya. Nah, kemudian anak-anak kita ini beda dengan pada zaman kita dulu ya, karena pada zaman kita itu sifat penurut itu udah melekat gitu. Jadi kalau orang tua ngomong tuh langsung diikuti ya. Saya dididik juga di nelayan ya. Bapak saya seorang pelaut gitu ya. Tapi alhamdulillah walaupun tidak sempat sekolah di sekolah yang formal, karena orang tua saya dulu sekolahnya hanya di madrasah, pesantren gitu. Tapi enggak mengikuti sekolah seperti sekarang formal gitu. Tapi ya apa yang diserukan oleh orang tua ini kayaknya enggak ada yang melanggar anak-anaknya. Ya. Kalau sudah ada, pokoknya kamu boleh main bola, tapi maghrib harus sudah di rumah. Kamu boleh nonton TV, tapi Isya jangan ditinggal. Itu langsung gitu diaplikasikan. Tapi kalau sekarang ini anak-anak kita kan ngeyel dulu, ya, ngeyel, ngotot gitu, ya. Nanti sebentar dong, ini kan tanggung lagi main game gitu ya. Jadi kayaknya panggilan game itu lebih mulia daripada panggilan aja. Dan anak kita sekarang seperti itu. Oleh karena itu pendekatannya pun juga harus berubah, harus pinter kita melakukan suatu pendekatan itu
Dikatakan dalam surat Al-Imran 159 kemarin Ustadz Siraj ngimamin dengan membacakan surat ini ya. Jadi di sini dikatakan di 159 ini fabima rahmatan minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidan qalbi lang fadu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza jamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbil mutawakkilin. Yang artinya adalah maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan keras, berhati kasar, tentulah mereka menjauhi dirimu dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohon ampunlah untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad ya, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi ada tahapan di sini. Nah, anak-anak kita sekarang ini harus kita kedepankan, cara mendidiknya itu adalah dengan mengedepankan kasih sayang terlebih dahulu. Ya, hak mereka adalah disayangi, itu anak. Ya. Kita mempunyai kewajiban menyayangi mereka. Sayang bukan berarti harus memenuhi segala kebutuhan, segala keinginan, tidak demikian. Tapi cara-cara kita menasehati itu juga bisa menunjukkan kesayangan kita kepada anak kita. Ya, makanya setelah muncul sayang kepada anak kita, rasa sayang itu adalah kita layani mereka dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang lembut, yaitu namanya kasih sayang. Tapi setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, jangan juga kita bersifat keras lagi kasar gitu. Ya. Saya waktu ngebedah materi ini 2 kali saya diprotes. Pertama di NTT, yang keduanya adalah di Medan, di Sumatera Utara ya. Dia bilang, Pak Sukro, bolehlah kayak begitu, cocok untuk orang-orang Jawa gitu. Karena kalau orang Jawa itu kasih sayang didepankan itu pasti anak-anak juga ngikut. Karena anak-anak juga pasti nurut gitu, gampang. Tapi tidak bisa lah di NTT ini. Ya, kalau dia tidak dikerasi, maka dia malah melawan kita. Sama dengan di Sumatera Utara juga demikian. Gak bisa orang-orang Medan itu tipenya dilemah lembutkan. Gitu. Karena banyak kasus anak-anak ini begitulah melembut, malah kita yang dikasari gitu. Gitu ya. Makanya saya balik, Rasulullah itu lebih hebat muridnya. Orang-orang NTT itu tidak lebih keras dibanding orang-orang Quraisy gitu. Orang Quraisy itu lebih keras, bahkan dilempari kotoran Rasulullah ya kan, dan sebagainya. Tapi lihat Rasulullah, cara menyelesaikan permasalahannya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Ya, dengan lemah lembut. Umar bin Khattab aja heran, ya. Kok Rasulullah digituin kok diem aja. Gue gaplak tuh kalau diizinkan gitu kan ada istilahnya. Tapi malah Rasulullah menasehati Umar gitu ya. Bertemu dengan orang kemudian ngangkat baju gitu, Rasulullah, kamu termasuk orang-orang yang tidak taat, yang tidak memenuhi janjinya. Karena waktu itu dianggap Rasulullah katanya berhutang dan sebagainya gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab marah banget di depan Rasulullah, naik pitam dia. Tapi Rasulullah, biarkan kamu nasihatin saya aja ya. Orang itu nggak usah kamu nasihati gitu kan. Kemudian juga begitu berdamai dengan cara-cara seperti itu, alhamdulillah orang tadi menyadari, bahkan mengatakan saya hanya menguji saja kok kekuatan kesabaran Rasulullah gitu. Jadi masuk Islam. Ini luar biasa. Jadi pendekatan-pendekatan seperti ini. Bahkan orang yang menghina Rasulullah ya, pada saat Rasulullah bertemu dengan seorang tua ya, kemudian ditolong, pada saat di perjalanan dia ngomong, hati-hati kamu jangan terpengaruh oleh Muhammad. Muhammad tuh begini-gini, diomongin macam-macam gitu ya. Tapi waktu itu malah begitu sakit ditengok gitu kan. Begitu ditanya, siapa Anda ini? Sampai menyuapi dan sebagainya. Begitu ditanya ya, yang menyuapi itu adalah saya Muhammad gitu. Kaget dia. Karena dugaan mereka terhadap Muhammad itu adalah berbeda dengan apa yang dia rasakan. Nah, pendekatan-pendekatan ini penting. Dan anak-anak kita juga jangan dikasari. Tapi lemah lembut, tetap
ada satu kompromi. Makanya dikatakan di sini juga bermusyawarahlah kepada mereka. Jadi misalnya sekarang ini yang paling sulit anak-anak kita ini ketika disuruh itu pasti nawar. Kalau kita dulu enggak, ya. Misalnya, ayo cepet sholat. Ini udah jam berapa? Sebentar, ya kita masih main game. Ya, gimana tindakan kayak gini? Maka kita bermusyawarah. Bermusyawarah itu adalah menyelesaikan masalah, win-win solution sebetulnya. Ya, anak kita ditawari nawar gitu. Berapa menit? Oke, saya tungguin. Ya, tapi berapa menit kamu? Kemudian dia nawarin 10 menit. Oke, kita tawar lagi 5 menit gitu ya. Jadi musyawarah itu adalah kompromi sehingga dihasilkan sebuah kesepakatan. Sebetulnya pada dasarnya kita menang. Kenapa? Karena dia sudah menawar lebih tinggi. Ya, dia minta 10 menit dulu ditungguin, jangan diganggu dulu, baru setelah itu nanti saya akan berangkat ke masjid misalnya. Ya. Tapi kita menawar 5 menit gitu. Ya, kemudian beliau nawar lagi 7 menit gitu misalnya gitu. Jadi ada kompromi. Jadi artinya musyawarah itu adalah menyepakati apa yang diinginkan oleh kita dan oleh anak kita ini akhirnya menjadi satu kesepakatan bersama. Ini juga perlu. Karena anak-anak kita ini sekarang memang sifatnya itu ya itulah sikap generasi Z yang sekarang ada. Enggak mudah menerima. Jangankan kita yang yang barangkali gaptek ya dalam hal teknologi pasti dimanfaatkan oleh dia. Gitu kan? Nggak bisa, game itu nggak bisa diberhentikan. Kalau diberhentikan rugi nih, gitu kan? Saya lagi game ini adalah meranking nanti, gitu. Kayak gitu-gitu ada tuh anak-anak kita. Pintar gitu cari-cari alasan. Oleh karena itu kita juga harus bermusyawarah, kemudian mencari satu yang terbaik. Apalagi kalau sudah usianya usia dewasa, ya. Maka harus musyawarah itu harus dikedepankan. Pernah satu cerita di sekolah ya, ada anak yang nangis di depan kelas gitu. Ditanya oleh guru yang pernah mengajar sebelumnya. Jadi misalnya di kelas 4. Guru ini pernah ngajar kelas 3, menjumpai anak itu di depan kelas 4 itu nangis. Ya. Kemudian ditegur, "Kenapa kamu nangis?" Karena dia tidak boleh masuk oleh gurunya. Ya, kenapa kamu nggak boleh masuk sama gurunya? Karena saya telat 5 menit. Gitu. Begitu telat 5 menit nggak boleh masuk oleh gurunya, kemudian nangis dia. Baru diketok oleh guru yang kelas 3 itu, kenapa kok sampai begini gitu? Apakah kamu sudah menanya alasannya anak ini menangis kenapa? Enggak. Tanya dulu dong alasannya, baru dikasih keputusan. Jangan anak-anak ini diberlakukan sesuatu yang akhirnya karena kita tidak bermusyawarah, tidak tahu alasan sebab-musababnya, menjadikan anaknya kecewa. Kalau sudah kecewa bahaya. Akhirnya guru itu nanya, kenapa kamu telat? Gitu. Dia alasannya, karena saya pergi ke rumah nenek saya meninggal. Gitu kan? Tapi karena saya pengen sekolah, saya dianterin tukang ojek. Telat saya. Ya. Coba, gara-gara neneknya meninggal masih mau sekolah gitu. Tapi di sekolah diperlakukan seperti biasa. Ini kan luar biasa. Jadi tidak bijak sekali gitu guru tersebut. Ya, akhirnya gurunya terenyuh gitu, akhirnya boleh masuk. Jadi artinya adalah ketika kita mau menyangsi anak-anak kita pun juga harus dengan cara musyawarah. Kenapa Anda melakukan seperti ini? Saya dengar kamu berantem di sekolah, jangan ngomong kayak begitu, ya kan? Tapi dengan alur-alur yang bahasa-bahasa yang qulu qaulan sadida, dengan cara-cara yang baik. Bisa ditanya, saya dengar tadi ada yang ribut ya di sekolah, siapa tuh? Gitu kan. Nah, nanti dia cerita. Pasti ibu saya ini bijak banget gitu. Padahal sebetulnya mau bertanya, kamu berantem ya gitu. Tapi dialihkan dulu, gitu kan? Dengan cara-cara pendekatan yang qaulan sadida tadi, dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang bagus. Intinya musyawarah. Begitu dia ngomong, iya mah yang berantem adalah si ini, tapi saya ikut terlibat gitu. Kenapa kamu ikut terlibat? Bukankah itu tidak boleh hal-hal seperti itu terjadi gini-gini ya? Terus nanti dia langsung minta maaf tuh. Mohon maaf ya, karena saya tadi hilaf, itu kan bagus. Tapi kalau ditanya langsung, kamu berantem ya gini-gini, pasti dia akan membela diri. Nah ini pendekatan-pendekatan kayak gini ini perlu bijak ya orang tua sekarang gitu ya, anak-anak kita. Kemudian bagaimana juga supaya menggeser gadget itu tidak gampang digunakan.
ya, oleh anak-anak kita. Maka perlu juga kita mengalihkan hobinya mereka ini. Jangan sampai hobinya gadget tapi dialihkannya itu dengan cara-cara yang tidak disukai oleh mereka. Itu juga nggak boleh gitu. Tapi harus bijak juga. Misalnya kalau anak saya kebetulan senang futsal, anak saya kebetulan senang sepak bola, ya udah kita daftarin aja. Ya, olahraga sepak bola, ikut klub gitu. Sehingga akhirnya apa? Menggunakan gadget itu dikurangi. Ya, anak saya senang apa lagi nih supaya lebih positif gitu. Misalnya ada aturan, kamu boleh pakai gadget tapi baca dulu hafalan Qur'annya, diperbaiki dulu. Sehari itu minimal sekian ayat dapat gitu, baru boleh menggunakan gadget. Dan itu pun waktunya mulai dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Jadi ada satu aturan yang harus kita berikan kepada mereka, tapi betul-betul disepakati oleh keduanya. Ya, saya sering ditanya, Ustaz, kalau kita mau menyangsi anak di sekolah itu bagaimana caranya? Ya disepakati, ya sanksinya. Jadi sanksi itu jangan dibuat oleh guru, tapi sanksi itu dibuat oleh musyawarah antara guru dengan siswa yang disebut dengan kontrak belajar gitu. Jadi kalau kontrak belajar ini disepakati, misalnya telat 10 menit anak gak boleh masuk, ya benar-benar itu ditegakkan, tapi itu disepakati oleh anak-anak. Jadi menyangsi itu bukan karena kita inisiatif mengeluarkan sanksi, tapi sanksi itu disepakati terlebih dahulu. Ya, sekarang yang namanya kontrak belajar, kontrak kerja itu kan biasanya ada kesepakatan. Dibaca dulu ya, baru kamu setuju atau enggak. Kalau enggak setuju silakan diajukan tanda tangan. Nah, jadi sebetulnya menyangsi itu adalah bukan kita memberikan hukuman kepada mereka, tapi mereka menghukum diri sendiri karena melanggar kesepakatan yang sudah ditentukan. Itu juga akan lebih bagus gitu. Anak-anak kita pun begitu. Jadi misalnya supaya gadget ini, HP ini bisa optimal, ya, karena kalau di Thailand kan anak boleh megang HP setelah umur 12 tahun. Ya kan? Bahkan di beberapa negara pun ada aturan seperti ini. Kalau kita kan enggak, ya, enggak ada aturan. Orang di Thailand itu mau beli HP itu ditanya, buat siapa HP ini? Buat anak saya. Umurnya berapa? 9 tahun. Tunggu 3 tahun lagi lah, kasih sayangmu masih cukup dilakukan selama 3 tahun ini. Setelah itu barulah kamu belikan HP. Gitu ya. Kalau di kita kan enggak. Begitu datang tukang HP nanya gitu ya. Dia bilang, wah kalau untuk anak 7 tahun cocoknya ini bu. Ini gamenya bagus nih. Ini. Cerah dan sebagainya gitu. Jadi negara itu nggak turun ikut mengatur bagaimana mengendalikan supaya gadget dan HP-HP itu berpengaruh. Oleh karena itu kita harus punya yang namanya kiat-kiat mengendalikan mereka. Ya, dengan cara kesepakatan, dengan cara memperbanyak kesibukan yang positif sehingga mereka lupa akan HP, gitu kan? Itu penting. Terus yang terakhir di sini adalah mendoakan, ya. Jadi mendoakan ini bagian upaya kita juga mendidik anak-anak kita. Jadi jangan lupa setiap akhir sholat selalu dibayangkan anak-anak kita ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan anak-anak yang akidahnya bersih, akhlaknya mulia, ya. Kemudian ibadahnya rajin, cerdas, kreatif, ya, tumbuh seluruh potensi yang dimilikinya menjadi sebuah bagian untuk memperkuat diri dan juga berfungsi untuk umat. Paling penting. Ya. Ya, saya kadang-kadang kalau ingat orang tua saya sedih banget gitu ya. Dan sekarang udah meninggal, udah lama. Sejak saya kuliah 89 orang tua saya udah meninggal. Dan pada saat tahun 2 tahun sebelumnya, 97 ya, bukan 97. Saya kuliah 86. Kemudian orang tua saya pada saat itu pada kecelakaan, perahunya kebalik, ya, di lautan. Perahunya kebalik di lautan. Ini saksi sejarah ada yang cerita sama saya. Ya. Kemudian ngebalik begini, tapi orang tua saya alhamdulillah bisa naik di atasnya, ya, terlungkap gitu perahunya. Kemudian kalau bapak saya ini dimanapun nggak meninggalkan sholat ya, walaupun di laut. Dia ini berdoa, ya Allah, janganlah ada anak saya yang seperti saya bekerja, gitu kan? Dan setelah itu bapak saya sadar, langsung dikumpulkan anaknya, dia ngomong, jangan ada yang nelayan, cukup bapak saja. Setelah itu kamu pada kuliah bener, sekolah bener gitu. Dan pada saat akhir saya 86 sekolah, lulus SMA itu saya dipanggil sama orang tua saya.
Kalau kamu meneruskan ke Gontor, kekayaan yang dimiliki sampai kamu kiai sanggup saya jual untuk membiayai kamu supaya jadi seorang kiai gitu ya. Karena kakek saya Haji Masud itu kiai besar juga dulu di Serang. Nah kemudian yang kedua, tapi kalau kamu pilih kuliah, maka silakan kamu kuliah, tapi bapak cukup membiayai 1 tahun pertama saja. Setelah itu silakan. Bingung saya, gimana caranya? Sementara saya juga nggak kebayang gitu kuliah di Jakarta, pengennya di Jakarta, kemudian apa modal saya gitu ya. Nah, akhirnya ngomong, oke, kita sepakat aja kalau saya diterima di UMPTN berarti artinya saya suruh kuliah. Tapi kalau tidak diterima berarti saya suruh pesantren. Kata bapak saya, berarti resiko kamu tadi udah ya. Kamu mau biaya sendiri dan sebagainya. Alhamdulillah. Akhirnya saya keterima di UMPTN, jurusannya juga pendidikan kimia gitu ya. Mungkin bapak ibu pada kaget di kampus juga sering kalau saya habis khotib tuh, Mas Bor kan jurusannya kimia ya gitu. Tapi kenapa bisa khotib? Karena sebetulnya embel-embel saya mengatakan sama bapak saya kuliah tapi saya bisa jadi ustadz. Gitu ya. Gimana caranya? Itu cara saya gitu. Jadi sehingga pada saat kuliah tuh saya tetap ya ada acara dengan teman-teman di Libya ya, ikut pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh Ustaz Libya ya di Matraman. Jadi saya kuliah di Yogyakarta, saya berangkat betul 1 tahun diputus saya. Tapi karena tekad yang kuat, ya saya ngelama di bimbingan belajar dan sebagainya. Ini Nurul Fikri salah satunya juga yang membiayai saya kuliah sampai selesai gitu kan. Karena saya privat, anak privatnya banyak ya, diantaranya Cucu Parto juga pernah saya privatnya. Jadi luar biasa. Jadi akhirnya saya dapat duit, mungkin diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saya tidak berhenti pesan orang tua. Kamu boleh kuliah tapi tetap jadi ustadz gitu. Wah, gimana caranya tuh? Ya. Akhirnya saya tekuni. Jadi kayak begini ini doa orang tua sebetulnya. Jadi doa orang tua itu makbul, ya. Seperti Ustadz Ajam yang tadi malam bicara di sini. Pak Sorium itu bapaknya Ajam itu anaknya banyak. Tapi semuanya nggak ada yang tidak diterima di sekolah negeri. Hebat-hebat. Di kedokteran. Ya, saya berguru sama dia. Kenapa? Mana kuncinya itu adalah doa. Jadi tiap hari itu satu-satu didoain gitu. Istilahnya dipetani ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Semuanya didoakan. Tiap malam didoakan pada saat tahajud. Supaya anaknya menjadi anak yang soleh, soleha. Keinginannya tercapai. Kalaupun masuk ke kedokteran, maka dia pun menjadi dokter yang islami dan sebagainya. Itu didoakan. Dan ini kunci. Saya punya pengalaman ketika saya konsultan di sekolah di Tanjung Priok, Harum namanya. Harum itu harapan umat. Ya. Terus salah satunya ada guru yang ngadu sama saya. Ustaz, ini pertimbangan antum nih. Bu, anak ini boleh nggak tidak dinaikkan? Kenapa? Anak ini belum bisa baca Ustaz. Sementara dia harus kenaikan kelas nih, kelas 1 ke kelas 2. Kenapa nggak bisa bacanya? Ya nggak tahu. Pokoknya udah diajarkan sedemikian rupa nggak bisa baca. Bisa ada tambahan nggak di sekolah? Nggak ada. Orang tuanya pernah diajak ngobrol nggak? Ya itulah Ustaz, saya takut. Kenapa? Karena orang tuanya ketua yayasan gitu. Bingung saya. Waduh, ketua yayasan anaknya bermasalah dinaikkan atau enggak? Akhirnya saya panggil aja kan. Panggil orang tuanya, saya bilang tolong dong anak antum nih supaya naik, gimana caranya ya supaya bisa baca gitu. Udah Ustaz ini, tapi antum kayaknya kurang doa deh. Coba doain deh supaya bisa baca. Seminggu ini doanya supaya anak saya bisa baca gitu. Gitu ya. Sampai gurunya pun saya ajari, doain guru itu. Jangan diem aja. Supaya anaknya juga bisa baca. Betul. Begitu saya seminggu kemudian, 2 minggu ya, 2 minggu kemudian saya kunjungan ke sekolah tersebut, langsung ngomong, Ustaz, alhamdulillah nggak ada masalah, bisa dinaikkan. Kenapa? Karena sekarang sudah bisa baca gitu. Itu doa gitu ya. Jadi doa luar biasa. Oleh karena itu anak-anak kita pun juga didoakan. Ya, jangan lupa Bapak Ibu supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Supaya dia berguna ya. Biasanya kan didoakan bagi agama dan bagi bangsa, ini penting. Apalagi sekarang ini bangsa ini masih menanti generasi-generasi muda. Abraham Lincoln mengatakan apa yang terjadi 20 tahun yang akan datang cerminan generasi masa kini. Kalau kita gagal mendidik anak-anak kita, maka gagal juga mengelola pemerintah. Ya. Nah ini barangkali.
Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali itu ya karena ini cadangan apa adanya. Mudah-mudahan nanti lebih sistematis dan insya Allah program masjid insya Allah akan dimulai lagi pekan depan. Kultum itu akan ada setiap subuh ya Ustaz Siroj ya. Jadi nanti Ustaz-Ustaz kita ini banyak yang berilmu ya, luar biasa. Jangan hanya imam lah ya, ilmunya itu juga diberikan untuk mengingatkan kita ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan bagi bapak-bapak yang hadir di sini kalau ingin bersama-sama memberikan tausiah ya tinggal daftar ke Ustaz Siroj. Jadi sifatnya tidak ya tetap tapi bisa selang-seling gitu. Saya udah bilang Ustaz Siroj selang-seling. Misalnya Selasa saya dengan siapa gitu kan. Kemudian hari Rabu dan sebagainya itu juga selang-seling. Jadi dan juga ada kesempatan bagi saudara-saudara sekalian kalau ada yang memang tertarik untuk memberikan tausiah ya tinggal daftar aja Ustaz Siroj. Barangkali nanti jadwal itu juga bisa fleksibel. Jadi insya Allah akan kita mulai. Kemudian kajian-kajian ini nanti akan kita tentukan tema ya kalau untuk suruh. Kemarin saya ketemu Dr. Oni Sahroni itu luar biasa. Dia adalah Dewan Syariah Nasional. Tinggalnya di Mandala. Tinggalnya dekat-dekat sini gitu. Sekarang sudah dipindahin di Riyadul Asri ya karena udah naik lah jabatannya ya. Seorang tokoh di nasional, silakan di googling, ketemu dia Oni Sahroni. Itu keren banget. Orang sini gitu. Sayang kalau tidak dimanfaatkan ilmu syariahnya. Ya. Dia itu fatwanya tentang masalah syariah itu luar biasa. Dia menempel di Bank Syariah Indonesia, di Bank Muamalat, semuanya hampir ada. Basnas juga ada, Oni Sahroni juga, hebat. Ya, kebetulan tangga juga dia orang Pontang ya, orang Pontang itu Serang. Orang Serang juga keluar dari doktor satu-satunya syariah dari Mesir yang menekuni masalah perbankan, ini luar biasa. Saya juga udah bicara sama beliau, nanti kapan-kapan lah sharing. Kemudian ada juga ahli parenting ya, ada Budi Darmawan, rumahnya dekat Riyadul Asri juga gitu. Tuh sayang banget, cara-cara mendidik anak tuh dia pendekatannya luar biasa. Dan itu terbukti Pak, 13 anaknya Pak. Kalau kita 5 aja udah kelojotan ya. 13 tapi anaknya luar biasa. Penghafal Qur'annya banyak dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa tertularkan dengan itu. Gitu ya, jadi insya Allah pekan depan kita akan ada kajian yang subuh. Kemudian kajian syuruk nanti kita per tema, ada tema-tema tertentu. Dan itu juga diumumkan sehingga di Pondok Pelita ini mengetahui bahwa kajian yang diangkat apa sehingga harapannya bisa dipenuhi lah masjid ini dan juga bermanfaat untuk warga semuanya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Usai sudah untuk kajian syuruk pada pagi hari ini. Waktu syuruk 5.58 tambah 10 menit ya, jadi belum masuk. Sedikit menyampaikan risum daripada pertemuan pada pagi hari ini. Masya Allah, tabarakallah, bahwa ayat An-Nisa ayat 9 ini, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim, hendaklah kita takut dengan generasi yang lemah. Nah, kunci daripada supaya kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kata yang baik. Kemudian juga disiung tadi ayat fabima rahmatin minallah. Cara pendidikan mendidik anak generasi sekarang itu bukan seperti dulu ya. Jadi lemah lembut, kemudian wasyawirhum fil musyawarah, dan yang terakhir adalah doa. Nah, ini yang penting ya, seperti yang diceritakan beliau tentang Masya Allah bagaimana orang tua Ustadz kita Dr. Muhab ini ya di perahu tadi seperti apa. Doakan anak-anak kita supaya menjadi anak yang saleh salihah. Barangkali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas penyampaian Pak Dr. Muhab. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau dan keluarganya dan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan sama-sama doa. Subhanakallahumma
Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.